Dalam kehidupan sehari-hari, ada banyak sekali zat yang merupakan senyawa asam dan basa. Contohnya, lemon dan air aki yang merupakan contoh senyawa asam, atau sabun dan sirih yang merupakan contoh senyawa basa. Untuk senyawa asam, apabila kita cicipi akan terasa asam dan akan terasa kesat di tangan. Sedangkan untuk senyawa basa, jika kita cicipi akan terasa pahit dan terasa licin ketika mengenai tangan. Pertanyaannya, bagaimana cara kita mengenali zat asam dan basa? Apakah harus kita cicipi dan kita pegang? Nah, untuk mengenali suatu zat bersifat asam atau basa, kita tidak boleh sembarangan mencicipi atau memegangnya, karena akan sangat berbahaya. Contoh, asam sulfat dengan rumus molekul H2SO4 dalam kehidupan sehari-hari digunakan sebagai air aki. Nah, bila asam sulfat ini terkena tangan, maka tangan kita akan melepuh seperti luka bakar, dan bila terkena mata, akan menyebabkan kebutaan. Contoh lain, natrium hidroksida dengan rumus molekul NaOH banyak digunakan untuk membersihkan saluran air bak cuci, yang apabila terkena tangan, akan terasa licin dan gatal-gatal, serta tangan mudah terluka atau teriritasi. Nah, maka bagaimana cara kita mengidentifikasi suatu zat bersifat asam atau basa? Nah, cara yang tepat untuk mengidentifikasi asam dan basa adalah dengan menggunakan zat petunjuk yang disebut dengan indikator atau dengan menggunakan alat yang disebut pH meter. Nah, kita bahas indikator asam basa terlebih dahulu. Indikator asam basa adalah zat yang dapat memberikan warna berbeda dalam lingkungan asam dan basa. Nah, ada beberapa indikator yang bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi asam dan basa, yaitu kertas lakmus, indikator universal yang bisa berupa kertas strip dan indikator larutan, serta indikator alami yang bisa diperoleh dari tanaman di sekitar kita. Kertas lakmus adalah indikator berupa kertas yang di dalamnya terkandung senyawa organik yang dapat berubah warna pada kondisi asam dan basa. Ada dua jenis kertas lakmus, yaitu kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru. Nah, cara penggunaan kertas lakmus ini sangat mudah, yaitu dengan mencelupkan kertas lakmus ke dalam larutan uji, kemudian amati perubahan warna kertas lakmusnya. Dalam hal ini, senyawa yang bersifat asam akan mengubah kertas lakmus menjadi merah, senyawa basa akan menyebabkan kertas lakmus berwarna biru, dan senyawa netral tidak mengubah kertas lakmus. Jadi kertas lakmus merah tetap berwarna merah, dan kertas lakmus biru tetap berwarna biru. Nah, dalam pengujian suatu larutan, kita harus menggunakan kedua kertas lakmus, baik kertas lakmus merah maupun kertas lakmus biru. Berikutnya, kelemahan dari indikator kertas lakmus ini adalah tidak bisa mengukur pH suatu zat dengan pasti dan hanya bisa digunakan untuk mengetahui apakah suatu zat bersifat asam, basa, atau netral. Nah, mari kita perhatikan ilustrasi gambar identifikasi asam basa berikut ini. Misalnya, terdapat 3 jenis larutan, yaitu larutan A, B, dan C dalam masing-masing tabung reaksi. Kemudian, kita celupkan kertas lakmus merah dan biru ke dalam masing-masingnya dan amati perubahan warna kertas lakmusnya. Nah, untuk larutan A, kertas lakmus merah tetap berwarna merah dan kertas lakmus biru berubah menjadi merah. Hal ini menunjukkan bahwa larutan A merupakan senyawa yang bersifat asam sehingga pH-nya pasti kurang dari 7. Kemudian untuk larutan B, kertas lakmus merah berubah menjadi berwarna biru dan kertas lakmus biru tetap berwarna biru. Nah, hal ini menunjukkan bahwa larutan B merupakan senyawa basa sehingga pH-nya pasti lebih dari 7.
Selanjutnya untuk larutan C, kedua kertas lakmus yang kita gunakan tidak berubah warna, di mana kertas lakmus merah tetap berwarna merah dan kertas lakmus biru tetap berwarna biru. Nah, hal ini menunjukkan bahwa larutan C merupakan senyawa netral, sehingga pH-nya adalah 7. Sifat dan pH suatu larutan juga dapat ditentukan dengan menggunakan indikator universal yang merupakan campuran berbagai indikator yang dapat menunjukkan pH suatu larutan dari perubahan warnanya. Nah, indikator universal ini ada dua jenis, yaitu indikator universal berbentuk kertas strip dan indikator berupa larutan. Indikator jenis ini bentuknya seperti kertas serap berupa strip dengan deretan warna seperti ini. Nah, indikator ini apabila kita celupkan ke dalam suatu larutan bisa mengalami perubahan warna sesuai dengan pH larutannya. Nah, ketika kita membeli indikator universal, biasanya pada bagian depan box sudah ada peta warna atau standar warna pH seperti ini. Nah, ini bisa kita cocokkan dengan warna indikator universal yang muncul ketika pengujian. Contoh, jika kita mencelupkan indikator universal ke suatu larutan, kemudian warna indikator berubah menjadi seperti pada gambar ini, maka kita cocokkan warnanya dengan peta warna yang ada di box indikator. Dan terlihat bahwa warnanya menunjukkan pH 10, yang artinya larutan tersebut merupakan senyawa basa. Harga suatu larutan dapat diperkirakan dengan menggunakan indikator larutan, misalnya bromthymol biru, metil merah, metil jingga, atau phenolphthalein. Nah, setiap indikator larutan ini memiliki trayek perubahan warna yang berbeda-beda, sehingga dalam uji larutan dengan beberapa indikator akan diperoleh daerah irisan pH larutan. Nah, ini artinya dalam pengujian asam basa menggunakan indikator larutan, biasanya tidak hanya menggunakan satu jenis indikator saja, dan minimal kita membutuhkan 2 indikator. Selanjutnya, berikut ini adalah trayek pH untuk beberapa indikator. Sebagai contoh, indikator metil jingga memiliki trayek pH 3,1 sampai 4,4 dan perubahan warnanya dari merah ke kuning. Nah, pada pengujian suatu larutan, jika setelah ditetesi dengan metil jingga, warna larutan berubah menjadi merah, maka pH larutannya kurang dari 3,1. Dan jika larutannya berubah menjadi berwarna kuning, maka pH larutannya lebih dari 4,4. Atau, misalnya suatu larutan kita uji dengan phenolphthalein yang trayek pH-nya 8-9,6 dengan perubahan warna dari tidak berwarna menjadi merah ungu. Jika setelah ditetesi dengan phenolphthalein larutannya menjadi tidak berwarna, maka berarti pH-nya kurang dari 8. Dan jika larutannya berubah warna menjadi merah ungu, maka berarti pH larutannya lebih dari 9,6. Nah, diingat kembali bahwa dalam pengujian menggunakan trayek pH ini, kita tidak bisa menggunakan satu jenis indikator saja, dan minimal menggunakan 2 indikator. Untuk contoh soal penentuan pH menggunakan trayek pH akan kita bahas pada bagian contoh soal setelah ini. Selain menggunakan indikator sintesis seperti kertas lakmus dan indikator universal, kita juga bisa mengidentifikasi asam basa dengan menggunakan indikator alami melalui pemanfaatan tumbuhan seperti bunga, sayur-sayuran, atau buah-buahan yang ada di sekitar kita. Contohnya kol ungu, bunga kembang sepatu, kunyit,
kulit manggis, dan wortel. Nah, akan tetapi, bahan-bahan alam ini tidak bisa langsung kita gunakan dalam pengujian asam basa, melainkan harus kita buat dalam bentuk larutan terlebih dahulu. Jadi, harus kita ekstrak dengan beberapa cara. Cara pertama, bahan alamnya kita gelus, kemudian ditambahkan sedikit air, lalu disaring. Cara yang kedua, rebus atau rendam bahan alam dalam air panas hingga menghasilkan larutan berwarna, kemudian dinginkan, dan saring. Nah, ekstrak yang kita dapatkan ini kemudian kita teteskan dengan larutan asam atau basa yang ingin kita uji. Pertanyaannya, apakah semua tumbuh-tumbuhan seperti sayuran dan buah-buahan bisa kita jadikan sebagai indikator asam basa? Nah, jawabannya adalah tidak. Bahan alam yang bisa kita gunakan sebagai indikator asam basa hanyalah bahan alam yang menunjukkan warna berbeda dalam lingkungan asam, basa, dan netral. Jadi, jika bahan tersebut tidak bisa menunjukkan perubahan warna dalam asam, basa, dan netral, maka tentu tidak bisa dijadikan sebagai indikator asam basa. Berikutnya, indikator alam ini tentunya memiliki kelemahan bila dibandingkan dengan indikator sintesis, yaitu perubahan warna yang dihasilkan tidak stabil. Nah, berikut ini adalah perubahan warna dari beberapa ekstrak tanaman dalam larutan asam dan basa. pH meter merupakan suatu rangkaian elektronik yang dilengkapi dengan elektrode yang dirancang khusus untuk mengukur pH suatu larutan. Bila elektroda dimasukkan ke dalam suatu larutan, maka akan timbul beda potensial yang diakibatkan oleh adanya ion H+ dalam larutan. Nah, beda potensial ini akan menunjukkan angka yang menyatakan pH larutan tersebut. Berikut ini adalah gambar beberapa alat pH meter. Nah, jika dalam pengujian menggunakan pH meter ini, pH larutannya kurang dari 7, maka larutan tersebut merupakan larutan asam. Jika pH-nya lebih besar dari 7, maka merupakan senyawa basa, dan jika pH yang terukur tepat 7, maka merupakan senyawa netral.